Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep penawaran. Ya, suatu permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi di dalam pasar. Nah, permintaan yang ada hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang dibutuhkan. Ya, kemudian pertanyaan muncul nih tentang apa itu penawaran. Nah, yang dimana bagaimana tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat di pasar. Nah, kemudian faktor apa saja sih yang mempengaruhi produksi dan penawaran barang yang akan dijual. Nah, kemudian bagaimana sifat hubungan antara harga dan penawaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari penawaran. Nah, menurut George Menke tahun 2000 menjelaskan bahwa penawaran adalah kuantitas barang yang ditawarkan yang berhubungan positif dengan harga barang. Nah, kemudian kuantitas yang ditawarkan meningkat ketika satu harga meningkat dan menurun ketika harga menurun. Nah, hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan ini dinamakan dengan hukum penawaran atau law of supply. Nah, di mana dengan menganggap bahwa hal lainnya sama gitu. Ketika harga barang meningkat, maka kuantitas barang tersebut yang ditawarkan juga akan meningkat. Nah, ini merupakan pengertian penawaran menurut George Menke tahun 2000. Nah, kemudian mungkin teman-teman bertanya, faktor apa sih yang mempengaruhi perilaku penjual dalam menawarkan barang berbagai tingkat harga, mungkin seperti itu. Nah, yang dimana yang pertama adalah harga barang itu sendiri gitu. Jadi berpengaruh gitu. Kemudian harga barang lain atau harga barang sejenisnya, kemudian biaya produksi, dan kemudian ada teknologi. Nah, ini merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku daripada penawaran terhadap tingkat harga gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai hubungan antara harga dan penawaran serta kurva penawaran. Nah, mungkin di sini kita akan bahas dulu mengenai hukum. Nah, hukum penawaran di sini adalah menyatakan bahwa semakin tinggi suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Nah, sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Nah, selanjutnya ya, teman-teman, kita akan melihat di sini contoh kasus nih. Ini merupakan contoh kasus daripada penawaran. Suatu penawaran buah durian yang terjadi dalam suatu pasar. Ketika harga buah durian harganya 25.000, kemudian maka penjual akan menawarkan sebanyak 1.000. Namun ketika harga turun menjadi 5.000, maka penjual akan mengurangi atau hanya tersedia menawarkan 200 buah saja. Bagaimana penjelasannya? Mungkin teman-teman bisa melihat tabel di bawah ini. Kondisi di sini teman-teman bisa melihat. Nah, kondisi A yang dimana harganya 25.000, maka jumlah barang yang ditawarkan daripada buah durian itu adalah 1.000. Perhatikan di sini harganya meningkat ya, mahal ya di sini ya. Nah, kemudian yang bisa ditawarkan itu cuma 1.000 gitu. Kemudian kondisi B yang harganya adalah 20.000, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 800. Selanjutnya di sini adalah kondisi C yang dimana harganya itu 15.000, kemudian jumlah barang yang ditawarkan di sini 600. Nah, selanjutnya harganya 10.000, kemudian jumlah barang yang ditawarkan 400, kemudian harganya 5.000, jumlah barang yang ditawarkan 200. Jadi semakin tinggi harganya, maka jumlah barang yang ditawarkan itu semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya, ketika harganya semakin rendah, maka jumlah barang yang ditawarkan juga semakin kecil gitu ya. Teman-teman bisa lihat tabelnya. Nah, kemudian kita akan melihat kurva di sini. Nah, di sini kita akan melihat kurva antara hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Teman-teman bisa melihat di sini ditunjuk oleh titik A, B, C, D, dan E. Teman-teman bisa melihat. Nah, garis yang menghubungkan, perhatikan A, B, C, D. Teman-teman bisa melihat garis yang menghubungkan antara titik-titik tersebut adalah kurva penawaran, dan dalam hal ini diberikan simbol SS. Teman-teman bisa melihat ya, SS jadi 0 ke atas. Perhatikan gambarnya juga. Nah, ketika harganya 25.000, maka naik ya harganya ya. Berarti jumlah permintaan seperti yang di dalam kurva di dalam tabel tadi, permintaan barang yang ditawarkan adalah 1.000. Ketika harga turun, perhatikan ketika harga turun, jadi di situ ada harga turunnya 5.000, bahkan jumlah harga durian yang ditawarkan 200. Jadi teman-teman bisa melihat
garisnya, sedangkan saya ulangi lagi, garis yang berhubungan antara titik tersebut adalah kurva penawaran dan dalam hal ini disebut simbol SS, supply. Teman-teman bisa melihat ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pergeseran dan pergerakan kurva penawaran? Nah, pergeseran dan pergerakan kurva penawaran ini perubahan harga akan mengakibatkan suatu pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Sedangkan perubahan selain faktor harga dapat mengakibatkan pergeseran kurva penawaran. Perhatikan teman-teman, di depan kita sudah membahas beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan perubahan penawaran harga barang itu sendiri. Kemudian ada teknologi, ada selera masyarakat. Teman-teman bisa melihat bahwa itu merupakan salah satu perubahan selain faktor harga yang mengakibatkan pergeseran kurva penawaran ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat ilustrasi pergerakan atau pergeseran kurva, yang dimana teman-teman bisa memperhatikan kurva ini ada di layar. Misalnya pada mula-mulanya kurva penawaran adalah SS. Perhatikan tanda SS tanda petik di atas. Teman-teman bisa melihat bahwa titik A menggambarkan pada waktu harga adalah P1. Perhatikan harga pada P1 dan jumlah barang yang ditawarkan adalah Q1. Teman-teman bisa melihat ketika P1 maka harganya adalah di Q1. Nah, kemudian ketika harga turun menjadi P2, P2 hubungan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan bergerak ke titik A2. Nah, teman-teman bisa melihat titik A2 berada di atas. Oke, nah ini berarti jumlah barang yang ditawarkan hanya sebanyak Q2. Nah, teman-teman bisa melihat Q2. Nah, di bawah ya ada Q2. Nah, begitu juga dengan pergeseran kurva dari kurva SS yang di atas yang ada tanda petiknya menjadi S1 S1 atau S2 S2. Sebagai contohnya bahwa pergeseran kurva penawaran dari S2 tanda petik menjadi S1 S1 menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan menjadi bertambah, yaitu dari Q1 menjadi Q4 walaupun harganya tetap pada P1. Teman-teman perhatikan harga pada P1 walaupun tetap harganya, yang dimana keadaan ini ditunjukkan oleh titik A1. Teman-teman bisa melihat titik A1. Nah, pergeseran kurva SS menjadi S2 S2 ini menggambarkan pengurangan jumlah penawaran, yaitu dari Q1 menjadi Q3. Bisa dilihat ya, Q1 dan Q3 ya. Kemudian keseimbangannya terletak di mana? Nah, keseimbangannya itu terletak pada titik A3. Nah, teman-teman bisa melihat A3-nya ada di atas ya, di paling atas yang begini terletak pada A3 yang ini di mana berarti bahwa harga P1, perhatikan harga P1 sekarang ini jumlah barang yang ditawarkan sebanyak Q3. Oke, paham ya? Nah, ini ilustrasi dari pergerakan dan pergeseran antara pergerakan kurva penawaran. Jadi bisa dibaca ya, mungkin karena saya terlalu terburu-buru, teman-teman bisa memahami nanti. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah keseimbangan harga atau equilibrium. Nah, di sini ya, keseimbangan harga itu seperti apa sih gitu. Keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium adalah apabila nih jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu adalah sama dengan jumlah permintaan pada harga tertentu itu pula. Cara yang bisa digunakan untuk melihat keseimbangan ini adalah bagaimana? Nah, dengan menggunakan angka, dapat pula dengan menggunakan kurva permintaan maupun kurva penawaran. Nah, teman-teman bisa melihat ya, mungkin di penjelasan sebelumnya kita juga membahas tentang permintaan, kemudian ada juga titik keseimbangan. Nah, ini keseimbangan dalam penawaran. Nah, selanjutnya, keseimbangan secara angka ini teman-teman bisa melihat. Nah, keseimbangan secara angka ini yang dimana interaksi antara permintaan dan penawaran dapat terjadi pada kondisi yang berbeda, seperti kelebihan penawaran maupun kelebihan permintaan dan keseimbangan equilibrium. Teman-teman bisa melihat tabel yang ada di depan, yang ada di screen saya. Ya, perhatikan ya, di sini ada harga 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, bahkan 1.000. Nah, permintaannya seperti apa, penawaran seperti apa, sifat interaksinya seperti apa. Kita bahas yang pertama, ketika harganya 5.000, permintaannya 2.000 nih. Kemudian penawarannya 900. Nah, berarti ini kelebihan dari sisi penawaran. Nah, kemudian nih, ketika harganya 4.000, kemudian permintaannya 400, kemudian penawarannya 800, berarti kelebihan masih di sisi penawaran karena kebanyakan banyak dari sisi penawaran. Nah, kemudian ketika harganya 3.000, kemudian permintaannya 600, kemudian penawarannya 600, berarti disinilah titik keseimbangan atau equilibrium. Nah, selanjutnya, ketika harganya 2.000, kemudian permintaan 900, nah maka penawarannya di sini adalah 375, kemudian sifatnya seperti apa? Kelebihan di permintaan. Begitu juga dengan sebaliknya, begitu juga dengan
Contoh selanjutnya 1000, ketika harganya 1000, permintaannya 1300, kemudian penawarannya 100, berarti kelebihan di tingkat permintaannya. Oke, selanjutnya nah, kita melihat nih dari sisi grafik. Dari sisi grafik keseimbangan secara grafik nih seperti apa. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada kurva grafik yang kita cantumkan ya. Tadi ada harga 5.000, 3.000, 1.000, kemudian ada permintaan seperti apa 2.000, 200, 400, 600, 900, 1.300. Nah, perhatikan di samping kurva juga sudah saya jelaskan, dipaparkan ya. Nah, kurva D menggambarkan permintaan X dan kurva S menggambarkan penawaran barang X. Pada harga 5.000, perhatikan pada harga 5.000 kurva penawaran berada di sebelah kanan kurva permintaan. Artinya penawaran melebihi permintaan. Nah, keadaan ini cenderung tidak stabil dan harga akan mengalami penurunan. Hal sebaliknya ketika harga 1.000, keadaan yang terjadi pun akan sebaliknya pula. Kurva permintaan berada di sebelah kanan kurva penawaran, yang artinya permintaan melebihi penawaran. Keadaan ini pun cenderung tidak stabil dan harga akan mengalami kenaikan. Nah, namun ketika harga X adalah 3.000, perhatikan ketika harga X adalah 3.000, kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan. Teman-teman bisa melihat ya di gambar kurva saling berpotongan, yaitu pada titik E, yang dimana perpotongan antara permintaan dan penawaran ini berarti permintaan sama dengan penawaran, sehingga keadaan ini yang disebut dengan keadaan yang keseimbangan gitu loh antara permintaan dan penawaran, equilibrium, yang dimana tercapainya pada harga tersebut. Nah, bisa dipahami ya. Oke. Baik, ini adalah yang tadi saya paparkan adalah grafik mengenai kita melihat dari grafik dan kemudian ada dari tabel tadi. Oke, mungkin sekian dari materi saya mengenai konsep penawaran. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.